Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam fasilitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat yang kita rasakan, kita peroleh dalam kehidupan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, istiqamah dalam ibadah, amal soleh, dan aktivitas dakwah yang lainnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini takmir memberikan amanah untuk mendiskusikan tentang kisah Luqmanul Hakim, salah seorang manusia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu surah, yaitu surat Luqman, surah yang ke-31, jumlah ayat 34. Tentunya jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kesamaan dalam satu pertanyaan. Apakah Luqmanul Hakim itu seorang nabi dan rasul sehingga namanya harus dicantumkan di dalam salah satu nama surah? Ataukah dia bukan dari kalangan nabi dan rasul, tetapi Allah sudah menetapkan nama itu menjadi nama sebuah surah karena ada unsur-unsur hikmah yang terkandung di dalamnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendiskusikan tentang latar belakang siapa Luqmanul Hakim itu, sebenarnya para ulama sendiri berbeda pendapat. Namanya, nama bapaknya, nama kunyahnya, asal muasalnya, ya, dari bani apa, sosoknya seperti apa, sepak terjangnya bagaimana, hidup di zaman siapa, kalau di zaman kenabian nabi siapa, itu para ulama berbeda pendapat. Dan sebenarnya itu sesuatu yang tidak penting bagi kita umat Islam. Yang terpenting, ya, yang paling penting bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Luqmanul Hakim memberikan nasihat yang sangat berharga kepada putranya. Itu yang menjadi landasan pijakan bagi umat Islam, betapa Luqmanul Hakim itu menjadi sosok yang luar biasa yang kemudian namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat ke-12 itu Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah, ya. Luqman itu hikmah. Kata-kata hikmah inilah yang menjadi kata kunci, sehingga
keluarlah dari tutur kata Luqmanul Hakim itu untayan-untayan nasihat yang sangat luar biasa. Allah telah memberikan suatu kelebihan dengan hikmah itu, memberikan nilai kejujuran, kepemahaman dia terhadap adinul Islam, dan memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada anaknya yang menjadi acuan bagi kita semua orang tua, seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh dai, untuk memberikan nasihat ini kepada keluarga kita, kepada umat ini, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Karena mulai dari ayat 13 dan seterusnya itu isinya mencakup dari 3 unsur kehidupan manusia. Dan isi Al-Quran itu mencakup 3 unsur itu. Mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Pertama, berbicara tentang tauhid, akidah, asas, fondasi dalam Islam. Yang kedua, berbicara tentang ibadah. Yang ketiga, berbicara tentang muamalah, interaksi sosial kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah kemudian cakupan nasihat Luqmanul Hakim ini bukan keluar dari lisan orang-orang biasa. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang fisiknya, berbeda pendapat tentang nama dan seterusnya, tetapi sesuatu yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca ayat-ayat itu yang mengandung tentang berita, tentang kisah perjalanan umat-umat pada masa yang lalu, termasuk kisahnya Luqmanul Hakim. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dari ketika para ulama menjelaskan tentang perbedaan yang kita sebutkan di awal tentang namanya, bapaknya, asalnya dan seterusnya. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ia adalah Luqman bin Anqa bin Sadiun. Sebagian besar ulama salaf mengatakan Luqman rahimahullah. Ya. Jadi beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tapi orang soleh, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang sudah tersibgoh, tercelup dengan warna hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan dia ilmu, ya, sebagaimana Allah memberikan hikmah-hikmah kepada manusia-manusia lain dari kalangan nabi dan rasul, maupun dari kalangan manusia yang bukan nabi dan rasul, yang hikmah itu Allah kehendaki, Allah inginkan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Imam Mahdi. Gelarnya Imam Mahdi, pemimpin yang menjembatani seseorang bisa mendapatkan hidayah. Nama aslinya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Hanya dalam satu malam Allah memberikan hikmah, Allah memberikan ilmu, sehingga kemudian punya kemampuan untuk menerima beban yang begitu berat untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia ini menjadi seorang imam, amir, pemimpin tunggal untuk menghadapi proses munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan seterusnya. Jadi Allah berikan hikmah. Jadi seseorang ketika Allah berikan hikmah, maka dia punya tingkat kecerdasan, tingkat kesolehan, tingkat kemampuan menghafal Al-Quran 30 juz, tingkat kemampuan menghafal berbagai macam kitab-kitab sahih, sahih Bukhari dilahap, sahih Muslim dilahap, sahih sunan, berbagai sunan semua disikat,
Kitab Fathul Bari dimakan, semua dilahap semua. Karena punya kemampuan, Allah berikan hikmah itu. Yang orang lain tidak memilikinya. Kita susah menghafal Quran. Oh, ada orang lain yang Masya Allah. Ya, ditanya dari depan, dari belakang, dibolak-balik, dari bawah ke atas, semua tahu. Ya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada persoalan Luqmanul Hakim tadi. Jadi Luqman Hakim adalah seorang manusia biasa, orang-orang soleh yang Allah berikan kecerdasan akalnya, kebagusan akhlaknya. Walaupun para ulama berbeda pendapat pekerjaannya apa, ada yang mengatakan penggembala kambing, ada yang tukang kayu, ada yang mengatakan manusia merdeka, ada yang mengatakan hamba sahaya, ada yang mengatakan kulitnya hitam, pendek orangnya, bibirnya tebal, dan berbagai macam pensifatan terhadap fisik daripada Luqman itu. Kalau kita kembali kepada bahasanya Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hauna thalatha marra wa yusri ila sadrihi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak menilai, memandang seseorang itu dari kebagusan bentuk fisiknya. Fisiknya tinggi, badannya kekar, perutnya sispek, ya, dadanya lebar, ya, hidungnya mancung. Enggak, Allah enggak memandang itu. Entah itu orang yang kurus, entah itu orang yang gemuk, orangnya kulit putih, kulit hitam, Allah enggak mandang itu. Ya, apa dia orang kaya, orang berkedudukan, orang miskin, ya, rakyat jelata, pemimpin, Allah enggak mandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang itu adalah hati kalian. Wa amalikum. Hati itu yang kemudian lahirlah action, amal-amal yang hebat. Amal-amal soleh, amal-amal positif, amal-amal yang produktif. Yang khairun nas anfa'ulin nas, kata Nabi. Manusia the best dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang memproduksi kebaikan-kebaikan itu, sehingga orang-orang di sekitarnya, banyak orang yang merasakan virus kebaikan dari dirinya. Orang merasakan manfaat dari kebaikannya, orang yang terbaik itu. Wa amalikum. Kata Nabi, at-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di dada. Wa yusrila sadri thalatha marra. Nabi menunjuk dadanya sampai 3 kali. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Luqmanul Hakim. Walaupun kemudian dia ya pendek, kecil, bibirnya tebal, kulitnya hitam dan seterusnya, tapi kemudian dia beriman, maka keimanan itu mengalahkan segalanya. Kalau dia menjadi orang bertakwa, maka ketakwaan itu mengalahkan semuanya. Kalau dia orang soleh, maka kesolehan itu mengalahkan semuanya. Apalagi kemudian dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lengkaplah kebaikan dan kemuliaannya. Sama seperti manusia-manusia yang lain disebutkan oleh Allah tentang Zulkarnain, tentang Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, ya, tentang Imran, tentang Maryam. Manusia-manusia yang Allah abadikan mereka di dalam Al-Quran. Tentunya pengabadian mereka itu adalah membawa hikmah, pelajaran-pelajaran berharga dalam kehidupan kita yang sesat di muka bumi ini. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada perbedaan orang Arab dan bukan orang Arab. Tidak ada perbedaan orang yang kulit putih dan orang yang kulit hitam. Yang membedakan kalian di mata Allah, di kedudukan di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13, ketika Allah menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabirum bima ta'malun. Ketika Allah menjelaskan bahwa wahai sekalian manusia, kalian ini berasal dari laki dan wanita.
Dalam sebuah pernikahan itu lahirlah anak, cucu cicit keturunan berkembang, bertebaran di muka bumi ini. Lita'arafu, agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Berbagai macam suku, ras, kelompok saling mengenal. Lalu kemudian Allah menjelaskan manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang ningrat, bukan orang yang berkedudukan dan seterusnya, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi apalah artinya kalau kita mau membangga-banggakan lakob gelar kita, ya, nasab keturunan kita, ya, turunan nabi, ya, keturunan siapa aja, nggak penting. Yang penting itu adalah hati dan perbuatan yang bisa dilihat, dirasakan manfaatnya dalam kehidupan. Itulah gambaran iman dan ketakwaan seseorang. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian latar belakang kehidupan Luqman ini tidak penting bagi kita umat Islam? Nama dan seterusnya tadi. Yang paling penting itu adalah berita besar yang disampaikan Allah di dalam unta nasihatnya, mulai dari ayat 13 itu. Ya. Mulai dari ayat 13. Bahwa ketika Luqmanul Hakim mulai memberikan pengajaran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi orang Arab itu ketika memanggil anaknya, memanggil dengan penuh kasih sayang. Panggilan yang menunjukkan tentang betapa cintanya orang tua pada anaknya. Panggilan yang membuat anak itu pede, anak itu merasa tersanjung. Panggilan yang membuat anak itu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ya bunayya, wahai anandaku yang tercinta. Ya. Makanya kalau panggil anak, manggil yang baik, yang bagus, yang mesra, yang lembut, yang romantis. Kita kan kalau manggil anak kita kan panggilannya kasar. Dong, ping, kan gitu panggilannya. Celeng, gitu. Manggil tuh ya Masya Allah gitu. Manggil apa saja terserah, yang penting selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ya. Kalau manggil anaknya bidadariku, mau silakan. Mau manggil permata hatiku, terserah, bebas. Intinya adalah panggilan yang buat anak kita senang. Ya. Ya bunayya, wahai anandaku tercinta. La tusyrik billah. Hidup ini singkat sesaat, kata Luqman Hakim. Dengan kesingkatan perjalanan durasi kehidupan kamu di muka bumi ini, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apapun. Kenapa Luqmanul Hakim memberikan nasihat seperti itu? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling dahsyat. Ya, dosa yang paling dahsyat. Ini nasihat yang sangat berharga. Karena tidak semua orang tua ketika memberikan nasihatnya dimulai dari nasihat tentang tauhid. Banyak nasihatnya berisi tentang kehidupan dunia. Kamu nanti jadi pejabat, jadi orang besar, jadi orang kaya, jadi semuanya sifatnya dunia. Jarang sekali orang tua menasihati anak bagaimana agar kemudian meletakkan fondasi dasar dalam bangunan kehidupan sang anak tersebut. Karena rumah yang besar yang megah, bangunan yang besar megah itu tergantung fondasinya yang kuat. Fondasi itu sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, tetapi dia memberikan pengaruh yang tampak di atas tanah. Fondasi tauhid itu seseorang muslim, orang beriman itu tersembunyi dalam dirinya. Tapi apa yang tergambar dari tauhid itu
lahirlah ibadah, lahirlah muamalah yang sahih. Maka umat Islam pun kemudian harus mengadopsi dari wahyu yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, agar kita kemudian memberikan nasihat kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, para ulama, para kiai, para dai, memberikan nasihat kepada umatnya, kepada jemaahnya, mustaminya untuk berhati-hati dengan wilayah syirik, menjauhi kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Karena ketika seseorang terjerumus dalam ruang lingkup wilayah kesyirikan ini, habis seluruh amalnya. Allah menjelaskan tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa dengan dua ayat yang sedikit berbeda, esensinya sama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di ayat lain, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni pelaku-pelaku dosa syirik, dan Allah mau mengampuni selain dosa syirik, dosa zina, ya, dosa begal, mencuri, riba, apa saja dosa besar selain dosa syirik, Allah ampuni. Ya. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa syirik, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang amat nyata. Sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang jauh sekali dari nilai-nilai kebenaran. Sungguh dia telah berada dalam dosa yang maha dahsyat. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, siapa-siapa dari umat Islam ini melakukan kesyirikan, habis seluruh dosa, habis seluruh amal-amalnya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umroh kebaimainya ada, ya, sobung kon. Dalam surat Al-Furqan, haba'an mansura, kami hadapi amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal mereka bagaikan anak-anak debu-debu yang berterbangan, gak punya bobot. Makanya dalam surat Az-Zumar itu Allah kemudian menjelaskan supaya kita paham tentang balansi, keseimbangan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seluruh umat Islam, pahami baik-baik, siapa-siapa di antara kita yang melakukan dosa, yang dosa itu berkaitan tentang diri kita, tentang kehidupan kita, yang dosa itu merembet sampai kepada orang banyak, dosa kecil, dosa besar, sampai pada dosa syirik sekalipun, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan. Innahu, karena sungguhnya dia Allah Al-Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kelihatan kontradiktif, tetapi ayat ini sebenarnya saling bersinergi. Maksudnya ada remah. Maksud tadi ya Pak, Bu, sera-sera orang Islam melakukan dosa syirik, oneng ngerti di ilmu tentang Arya, tentang syirik ini, bahwa syirik ini dosa terbesar. Lalu kemudian tidak sempat bertobat, mati membawa dosa kesyirikan, jalan tol masuk neraka. Seluruh amalnya entek, Bu, habis. Gak ada sisanya, habis. Tapi kemudian siapa saja dari umat Muhammad
yang dia melakukan dosa kesyirikan tapi dia nggak paham tentang kesyirikan itu, belum datang penjelasan bayan apa-apa yang disampaikan oleh kiai, ustadz, dai, mungkin dia hidup di pedalaman, mungkin dia orang awam jauh dari dakwah dan seterusnya, sarana dan prasarana dakwah dia tidak dapatkan, lalu dia nggak paham bahwa apa yang dilakukan dosa syirik, maka Allah ampuni dosanya. Siapa-siapa yang sudah ngerti dari umat Muhammad itu dosa syirik, dia punya ilmu, ngerti, tahu, dan dia sempat bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal, Allah ampuni seluruh dosa syiriknya. Jadi yang dimaksud dengan dosa syirik yang tidak bisa diampuni itu adalah orang yang ngerti tentang ilmu syirik, wilayah kesyirikan itu, bahwa syirik itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu menjadikan tandingan antara Allah dengan makhluknya. Maka kemudian dia tidak sempat bertobat dan mati membawa dosa kesyirikan, maka tidak ada ampun bagi dia. Jalan tol masuk neraka. Maka ini adalah merupakan nasihat yang sangat dahsyat, nasihat yang sangat super, nasihat yang sangat bijaksana sekali. Maka kenapa Luqmanul Hakim diabadikan namanya menjadi surat Luqman, surat ke-31, namanya diabadikan karena nasihatnya sudah diwarnai oleh hikmah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya tidak mendukung dengan lisannya. Banyak orang ganteng, cantik, seksi, kaya raya, tapi kata-katanya kotor. Lisannya membawa racun, lisannya menebarkan fitnah, lisannya menimbulkan masalah. Banyak orang yang biasa-biasa saja, tidak dianggap dalam strata sosial, tapi mereka dihinakan di bumi, tapi mereka dimuliakan di langit sana. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengingatkan, kelak nanti di akhir zaman ketika terjadi prahara, terjadi fitnah di berbagai macam tempat wilayah, maka pada saat itu kalian harus sami'na wa ta'na terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Sampai yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak yang kulitnya hitam legam, yang telinganya cuma sebelah. Tidak ada alasan untuk kalian tidak taat dan tidak mendengar ucapannya. Sampai segitu Nabi mengingatkan kepada kita. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang tauhid, tentang syirik. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Nabi ini berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau bersabda, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di depanmu. Jika kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu ingin memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika seluruh umat bergabung untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali Allah telah menetapkan untukmu. Dan jika mereka semua bergabung untuk memberikan sebuah mudarat, bahaya kepadamu, mereka semua tidak akan bisa memberikan mudarat bahaya itu kecuali Allah telah menetapkan pula untukmu. Pena telah diangkat dan buku catatan amal telah kering. Ya, dalam hadis sahih Bukhari. Jadi jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dinasihati oleh Rasulullah tentang tauhid. Tentang bagaimana kemudian muraqabatullah, merasakan pengawasan dari Allah, tentang ma'iyatullah, merasa kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita punya masalah, mintalah kepada Allah. Banyak orang punya masalah, mintanya ke dukun. Banyak orang punya masalah, mintanya kepada pohon-pohon bebatuan, datang kepada Mbah Rekso dan seterusnya. Tangkapan ikannya sepi, minta bantuan kepada Mbah Reksonya laut. Kepala sapi dilarung dan seterusnya. Ya, Gunung Bromo ngamuk, kasih makan Bu Gunung Bromo dengan upacara-upacara, ritual-ritual.
kambing dilempar, ini dilempar, ya. Mbak Rekso gunungnya marah. Itulah kerusakan-kerusakan tauhid di kalangan umat Islam. Saya termasuk orang yang berkelana ke berbagai macam wilayah di Indonesia ini. Diundang dalam acara ruqyah syariah. Saya jumpai banyak sekali kaum muslimin yang rumahnya dipenuh dengan unsur kesyirikan. Pintunya dikasih jimat, ya, perutnya dikasih sikap, rumahnya pintunya semuanya dikasih keris, suami istri. Tiap malam Jumat dijunjung dikasih, dikasih makan dengan kembang kantil, dikasih makan dengan minyak, tawasulnya ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Rumahnya dikasih pagar goib, pojok-pojoknya ada yang paku, ada yang gini, macam-macam. Rusak tauhidnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, man allaqa faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat di pintu, ya, mengikat jimat di lehernya, mengikat di tangannya, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Isinya ada yang lidi, isinya ada yang rambut, isinya kadang-kadang nggak ada sama sekali, ya, macam-macam, dibohongi. Apalagi yang jual ustadz, gus, kiai, oknum ini, ya, oknum, bukan semuanya. Wah, tambah gak karuan sudah. Mana umat gak percaya kalau yang jual itu sosok yang dikatakan kiai, gus, ustadz. Ya dibohongi. Orang keluar nominal 1 juta, 10 juta, ratusan juta. Bahkan saya punya pasien itu beli jimatnya itu satu kresek besar 500 juta. Cari orang sakti dari ujung Banyuwangi sampai ujung Madura. Istrinya lumpuh 9 bulan, tidak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya gosong. Ya. 50 orang sakti sudah didatangi. Saya tanya, ada perubahan? Sobong, Bib. Sampean ini kan orang berpendidikan. Sejak kapan benda mati bisa ngobati orang? Kalau benda mati yang sampai datang ini sampai ke Madura juga ini, pecut ini. Engki, Bib, mau oneng sampai Bib. Ya, saya ini kan berkelana kemana-mana, Pak. Bambu kuning apa semua, gak karuan semua ini. Kalau benda-benda mati ini bisa menyembuhkan orang, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rumah sakit tutup semua. Gak usah dokter belajar tentang kedokteran, kebidanan, keperawatan. Gak usah pun. Keluarkan PCB-nya, majer, ya. Untuk menjadi seorang dokter, belajar boleh, keluar PCB-nya boleh, jadi dokter spesialis. Kalau hanya benda itu bisa menyembuhkan, apain rumah sakit dibuka di mana-mana? Pakai otak, Pak. Ya, sudah saya berikan penjelasan apa semua. Ya, saya bilang, ikhlas enggak dibakar ini? 500 juta ini dibakar. Bo, kalau istri saya sembuh, Bib, toh repot. Bo, Mondo iya peleman kok. Gak ada manusia yang bisa menyembuhkan manusia, Pak. Dokter saja nggak bisa menyembuhkan pasiennya. Dokter saja mati COVID kemarin, banyak mati. Ima pada manusia bisa menyembuhkan manusia. Yang punya hak prerogatif bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Ngerti, Pak? Bib. Terus di rumah, Bib. Ya sampean ikhlas, Pak. Ya Allah, saya menebus dosa-dosa kesyirikan saya lakukan karena kebodohan tanpa ilmu saya. Kalau saya ikhlas, seluruh jimat yang harga 500 juta ini dibakar. Tolong berikan wasilah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ini. Sembuhkan istri ya Allah. Dia iya. Bib. Subhanallah, dan Allah menunjukkan mukjizatnya. Ya. Setelah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istrinya langsung jalan. Ya. Dia bilang, "Bib, istri saya jalan, Bib." Nah, ini saya bilang, sampean orang kafir apa orang beriman? Maksudnya remah, Bib. Mon orang kafir beri nikmat oleh pangeran, dia iya. Sombong syukur. Terus dia remah. Ya sudah syukur, Pak. Sampean orang beriman. Habis 2 miliar kan? Berani saya minta Fortuna 1 Pajar Rasul buat dakwah kan bisa 500 juta. Sampai menghabiskan 2 miliar, istri sampai nggak ada perubahan.
Allah kasih mukjizat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turun Quran jadi obat. Seketika itu juga Allah tunjukkan isi Anda bisa berjalan. Sujud syukur. Terus sujud syukurnya gimana, Bib? Aduh. Ini kalau pengajiannya suruh ngajaknya zikir gini terus. Ya gitu umat bodoh. Sujud syukur itu nggak usah pakai wudhu, Pak. Mau hadap kemana saja silakan. Ya, mau hadap kiblat mana terserah sudah. Udah iya sujud. Bacaan apa? Nggak ada bacaannya sudah. Tempelkan jidat sampean ke bumi tanah sudah. Itu Anda bersyukur bahwa Anda telah diberikan suatu nikmat yang luar biasa. Nah ini kan fungsinya pentingnya hadir dalam pengajian. Ya, hadir pengajian pun kalau orangnya hadir, pikirannya konsentrasinya hadir juga. Banyak orang yang hadir fisika, pikiran amandemaan. Ya, akhirnya apa pengajian tadi? Tak tahu. Ustadznya lucu, cocok saya sama ustadznya. Jadi pengajian isinya lucu katanya. Ya, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang tentang kisah ya, Luqmanul Hakim, untayan-untayan nasihat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman bisa kita ambil jadi ibrah pelajaran. Kita sudah memasuki bab yang pertama adalah tentang wa qala Luqmanul li ahli bani wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Nasihat yang pertama disampaikan Luqman kepada anaknya adalah dalam hidup ini jangan sampai nak kamu terjerumus melakukan dosa kesyirikan, karena dosa syirik itu dosa yang paling besar, dosa yang terdahsyat, dosa yang terakbar. Jemaah sekalian, ada yang ingin mau disampaikan, masukan, kritik, saran, pertanyaan tentang materi kita atau hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama? Saya persilakan. Monggo Pak Ji. Terima kasih. Bagaimana orang yang mau berniat baik, setidaknya agama tersebut, satu ketika orang tersebut itu mendapatkan musibah, sebelum amal tersebut itu tersalurkan, niatnya itu belum tersalurkan, apakah orang tersebut mendapatkan? Maksudnya ada orang nitipkan uangnya untuk diinfakkan ke mujahidin, ya. Lalu kemudian orangnya jatuh sakit atau dapat musibah, tabrakan apa dan seterusnya, gitu Pak Ji. Pesennya mari bagi Pak. Oh belum, masih niat. Oh oke. Baik jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kenapa saya tanyakan gitu? Jadi pertama ada orang melakukan suatu kebaikan, misalkan menitipkan uang kepada seseorang, si fulan, tolong berikan ke masjid, masjid ini. Nggak usah sebut, dari hamba Allah sudah cukup sudah. Oke. Tapi duitnya ini kecoh Pak. Ya, nggak disampaikan, bisa saja disampaikan, mungkin 100 juta. 1 juta dikasih, selebihnya ya dimalingin. Bisa juga begitu. Atau duitnya nggak disampaikan sama sekali. Ya, bisa juga. Kalau kasusnya seperti itu, maka dua-duanya kembali kepada niat. Ya, kembali pada niat. Di hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa siapa-siapa dari umat Rasulullah ini berniat melakukan suatu kebaikan, maka dicatat satu kebaikan. Ketika dia merealisasikan, membuktikan dari niat kebaikan itu dengan melakukan kebaikan tersebut, maka dicatat 2 kebaikan. Ya. Konsep satu kebaikan dalam Sahih Bukhari di hadis dari Abu Hurairah itu, kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asyam thaniya ila 700 dhifin. Bahwa seluruh amal yang dilakukan anak cucu Adam, kebaikannya untuk dirinya. Satu kebaikan itu Allah balas menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Dalam konsep infak, sedekah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengganti satu yang dikeluarkan dari 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat.
Liman yasha, kepada siapa saja yang hamba-hamba yang bersedekah berinfak. Wallahu wasi', karena Allah itu amat luas rezekinya. Ya. Jadi ketika dia berniat melakukan satu kebaikan, Allah catat satu kebaikan. Dia merealisasikan kebaikannya, Allah catat dua kebaikannya. Sera-sera orang yang berniat melakukan keburukan belum dicatat satu dosa. Kalau dia melakukan, merealisasikan niat dari keburukannya, kejahatannya, baru catat satu keburukan. Beda. Konsep kebaikan dan keburukan beda. Berarti pertanyaan Pak Haji tadi bahwa ketika dia sudah berniat melakukan satu kebaikan, tapi dia terhalang oleh suatu musibah, ujian, dan dia tidak merealisasikan dari niat kebaikannya, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan dari niatnya. Makanya orang Islam harus sering-sering berniat melakukan kebaikan. Walaupun tadi PC berniat Pak untuk bersedekah, ya, untuk berinfak dan seterusnya, ya, sehingga kita mendapatkan niat kebaikan. Niat bangun sholat malam, walaupun tidak bangun, yang penting sudah niat Pak, ya. Sampai-sampai kata Nabi, ya, berniat dan bercita-citalah kalian untuk mati syahid, walaupun kalian akhirnya mati di atas ranjang. Hadis sahih ini, ya. Harus ada niat dari umat ini untuk mati syahid. Karena mati syahid, menjadi syuhada itu adalah kematian terindah, terwangi, ternikmat. Orang yang masuk surga tanpa hisab, sobong tanya be pangeran, sholat puasanya, zakat, haji apa, sobong. Tak tanya boleh Pak, langsung tol masuk surga Pak. Satu jadi masalahnya, otang. Ya, mau diotang majer Pak. Tulian, ya. Catat kalau punya utang. Walaupun mati syahid, punya utang, terkatung-katung antara langit dan bumi. Apalagi matinya mati biasa, mati dalam maksiat, ya. Insyaallah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surga tanpa hisab, mengangkat 70 keluarganya masuk surga boleh Pak. Arya Naman mati syahid syuhada. Jadi niat bercita-cita untuk mati syahid kata Nabi, walaupun kalian harus mati di atas ranjang. Ya kan kondisinya kan belum perang Pak, mau perang sama siapa? Makanya kemudian berniat, ya. Orang yang berada dalam medan peperangan saja, pada akhirnya kemudian enggak mati syahid, mati di atas ranjang. Seperti yang dialami oleh Khalid bin Walid. Berapa puluh luka ya menganga di tubuhnya, tusukan, sabetan, pedang, panah, tapi nggak mati-mati Pak. Yang lain syuhada, syahid. Khalid bin Walid setiap memimpin perang tidak pernah kalah, sampai dipecat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Bukan Umar benci terhadap dia, tapi Umar takut. Ada satu mindset, ada satu pola berpikir dan keyakinan. Pokoknya mohon pimpinan Khalid tak kira kalah, dia bahaya. Jadi benih pangeran yang memberikan kemenangan, Khalid yang memberikan kemenangan. Oh, langsung dipecat. Ya, tapi masya Allah, Khalid pun dengan ikhlas, saya berperang bukan untuk Umar, saya berperang karena Allah dan Rasulnya. Kalau hari ini saya dipecat jadi pemimpin, dari jenderal turun jadi kopral, dari prajurit biasa, siap dan tidak ada persoalan, ya. Tidak ada sakit hati Pak. Dia Pak Haji. Ada lagi yang lain? Saya persilakan. Ibu-ibu, monggo. Ini terkait syirik, mana tadi dipaparkan bahwa salah satu disampaikan para tadi adalah syirik dan adi dan syirik dan Nabi pernah membuat nasib mana Nabi mengkhawatirkan umatnya terjerumus terhadap suatu kesyirikan, karena kesyirikan itu bukan juga bersalah, mereka perbuatan dia, bahkan di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan termasuk bagian dari penistaan mereka dalam orang yang membuat dia. Dan di mana hati kita ini sebetulnya bolak-balik dia bukan bentuk sebagai
karena kita sudah niat dari awal pertengahan untuk dia atau sesudahnya untuk dia. Bagaimana caranya agar mulai dari awal sampai akhir kita benar-benar ikhlas kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang yang mendapatkan uang asuransi atas meninggalnya orang tuanya, mau diapain uang itu? Kan jelas haram kalau uang asuransi. Baik, pertanyaan pertama tentang riya. Asyirkul asghar, riya itu adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil yang Nabi menjelaskan bahwa riya itu seperti semut hitam berada di batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi sangat berbahaya sekali, ya. Bahkan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu hilangkan, kau batalkan, kau rusak pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti hati orang yang menerima pemberianmu. Kalladzi yunfiqu malahu riya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin mendapatkan sanjungan dari pujian dari manusia. Riya ini semua orang pasti mengalami. Semua orang pasti mengalami, ya. Ketika seseorang melakukan suatu amal, ada pujian, ada sanjungan, kadang-kadang muncul itu, Pak. Cepat sekali. Dulu tahun 2002, ya, tahun 2002 itu suara saya itu mirip Syekh Abdurrahman Al-Matrud, ya, mirip Syekh Abdurrahman Al-Matrud. Di gurah rusak dengan gurah gadungan waktu itu di tahun 2023 itu mulai berubah, larinya ke Syekh Abdurrahman As-Sudais. Campuran gak karuan sudah, gak tentu jelas karakter suaranya kemana. Tiap kali saya imami di mana-mana jamaah, pokoknya kalau Ustadz Hasan yang imam, Ustadz Hasan Adam imami, satu juz kuat saya di belakang. Pokoknya, saya dengar suara antum mirip seperti di Mekah Madinah. Orang ketika dalam posisi gitu, Pak, riya itu muncul, Pak. Ya. Nah, disinilah momentum kilas balik ini yang penting. Masya Allah, antum hafidul Quran, ya. Masya Allah, antum pinter bilughatil Arabiyah, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, bilughat Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Hebat sampai dasar terusnya. Banyak pujian, sanjungan, apa saja sudah. Wah, habis beli mobil baru, Pak, ya, sepeda motornya keren ya. Dan seterusnya, ya. Apa saja ini? Ketika muncul hal-hal seperti itu, kadang-kadang kita ini nggak ada niat riya. Tapi ketika ada omongan gitu, kadang-kadang riya itu muncul, Pak. Ya, itu manusiawi, Pak, sifat manusiawi. Nah, saat-saat seperti inilah kemudian momentum yang sangat berbahaya. Ya, momentum yang sangat berbahaya. Ketika ada orang muji kalian dalam bentuk apa saja, cepat, kata Nabi, kalau ada orang muji kamu, ambil pasir taburkan ke mukanya, biar dia berhenti muji. Rata-rata orang dipuji itu kopeng, Pak. Lo nggak kembang-kempis, Pak. Pasti itu, Pak. Rata-rata. Apalagi nih, Pak, kalau bukan saya, wah bahaya itu sudah, Pak. Bisa-bisa kena ain itu, Pak. Ya, bisa-bisa mati mendadak orang, bisa pingsan dan seterusnya. Bisa mengalami sakit secara medis, non medis, fisik non fisik. Bahayanya. Ya, jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, cepat istighfar. Kalau ada perasaan-perasaan arah ke sana, cepat istighfar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Masih juga, Pak. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah sebelah kiri 3 kali. Itu kerjanya setan, Pak. Setan manas-manasi sampean, Pak. Biar sampean itu riya, melakukan segala sesuatu karena pujian dan sanjungan. Ya, apa aja, Pak? Manusia biasa. Kita ini bukan dari malaikat, Pak. Ketika ada hal-hal begitu, pasti unsur-unsur kemanusiaan itu muncul. Di antaranya adalah riya. Makanya Nabi mendefinisikan riya itu seperti semut hitam berada di atas batu di malam yang kelam gelap gulita. Nggak ada yang tahu, Pak. Riya itu hanya kita dan Allah yang tahu, Pak. Makanya cepat istighfar, cepat berta'awudz, a'udzubillah dan seterusnya.
lalu kemudian ya memperbaiki dan meluruskan niat di dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan dan apa-apa saja yang berhubungan dengan kebaikan itu sendiri. Bahwa kita melakukan semua itu karena lillah, ya, mardotillah. Ya. Kalau kita kemudian membantu orang hal yang kecil, mungkin riaknya tidak mungkin muncul, ya. Tapi kalau kita bantu orang dalam jumlah besar, uang ratusan juta, kita bantu orang bangun rumah, orang-orang yang miskin kita bantu, wah, itu kan masya Allah ya. Sorak-sorai dari orang, tepuk tangan dari orang, apa dan seterusnya. Apalagi kemudian sekarang orang sering pamer kebaikannya di YouTube, pamer kebaikan di Facebook. Wah, ini kan sangat berbahaya sekali. Sejauh mana kita mampu memanage ya, hati itu untuk tidak riya. Kalau orang semua sudah bertepuk tangan, orang semua mengeluh-ngeluhkan kita, orang semua memuji dan menyanjung kita, itu sangat berbahaya sekali. Makanya bahasanya Allah itu, bahasanya Nabi itu, kalau kau lakukan kebaikan, berinfak, bersedekah dengan tangan kanan, sebaiknya tangan kirimu tidak tahu. Untuk menjaga keikhlasan. Karena ikhlas itu sesuatu yang sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali orang ikhlas. Awalnya ikhlas, tapi bisa nanti suatu waktu ikhlas itu kemudian terancam. Ya kayak tadi bahasanya Allah. Awalnya kita bantu orang, ikhlas, sekolahkan orang, kita kasih beasiswa, awalnya ikhlas. Belakangan kok nggak ada terima kasihnya orang ini ya. Mulai ini, Pak. Ya, apalagi kemudian ada menyebar hoax, fitnah tentang kita. Waduh, keluar muntap ini, Pak. Kurang ajar. Kalau bukan saya kamu dulu kere, kalau bukan saya kamu sudah jadi pelacur, kalau bukan saya kamu ya, wah. Siapa yang angkat kamu di jalan dulu dan seterusnya. Keluar semua, Pak, kebaikan. Ini sudah, Pak, habis ini, Pak. Habis. Ya. Nah, disitulah saat-saat seperti itu cepat istighfar. Cepat astagfirullah. Cepat ya. Cepat istighfar, cepat istiadah untuk billahi samil alim. Lalu doa sebelah kiri 3 kali agar setan tidak memprovokasi kita seterusnya. Karena berbahaya sekali. Karena tiap hari, tiap saat kita dihadapkan dengan gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Di Al-A'raf, dari depan serangannya, dari belakang, dari kanan, kiri. Semua penjuru mata angin kita diserang, Pak. Ya, maka kita bisa selamat, kita bisa meluruskan niat kita, kita dijauhkan Allah dari sifat riya dan semuanya itu karena rahmat Allah, Pak. Bukan karena kitanya, Pak. Ya, itu karena rahmat Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah pentingnya tajdid dunia. Selalu memperbaharui niat kita. Ya, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu Ustaz ya, yang pertama. Yang kedua, uang asuransi. Asuransi kecelakaan atau asuransi apa macam-macam dan seterusnya. Saya sendiri gak paham sistem kinerja asuransi itu kayak apa. Bisa dijelaskan, Ustaz? Asuransinya itu diberikan ketika bapak saya sudah wafat, lalu saya dipanggil sebagai bapak tidak tahu langsung saya dikasih pasnis. Katanya kursi administrasinya keuangan kita cairkan, sudah cair. Saya bimbang mau diapain uang asuransi ini, saya kan dari awal tidak tahu mana utangnya, langsung dipanggil bank, uang dicairkan. Ya, artinya bahwa ketika masuk kepada bab asuransi ini kita harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli asuransi jika kamu nggak tahu tentang dunia asuransi. Ya, saya sendiri tidak memperdalam asuransi itu. Jadi saya nggak tahu sistem kerja asuransi itu kayak apa. Tapi kalau gimana? Tabungan. Kalau tabungan sifatnya kan asuransi itu kan banyak. Ada asuransi yang berbasis syariah, bahasanya begitu. Kita nabung dan seterusnya. Ada yang kemudian asuransi kecelakaan. Ya, kecelakaan dapat asuransi. Ada asuransi kematian, tabrakan mati apa dapat asuransi. Nah, itu yang saya nggak paham sistem kinerjanya itu kayak apa, ya. Kalau kita bicara secara keumuman, ya, ini kan asuransi atau apa dan semuanya ini kan hal-hal produk yang keluar dari manusianya, ya.
Kalau produk Islam jelas zakat, infak, sedekah jelas sudah, ya. Kalau dalam pemerintahan Islam, baitul mal, kas negara yang diambil untuk memberi kecukupan hidup rakyatnya. Semua apa saja dihandle oleh negara, ya, dari baitul mal itu. Sama sepertinya, walaupun dalam sistem demokrasi ini sebenarnya undang-undang dasar itu sudah memberikan suatu amanah kepada para pemimpin di negeri ini. Ya, pasal berapa? Pasal 33. Bumi, air dan seluruh kekayaan itu dikelola oleh negara dan kemanfaatannya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Jadi apa yang terjadi di rakyatnya, negara yang bertanggung jawab. Negara itu punya sistem. Dalam pembagian sistem ini, tanggung jawab ini mungkin diantaranya asuransi itu. Mungkin ya. Karena seluruh sumber daya alam dikelola oleh negara ini sebenarnya memberikan kemanfaatan, memberikan kelayakan hidup pada rakyatnya. Maka di negara Qatar misalkan, ya, semua rakyat, semua warga negara diberikan kelayakan hidup oleh negara. Menikah, negara tanggung jawab. Poligami, negara yang berikan tanggung jawabnya. Melahirkan gratis, beasiswa sekolah gratis, semua gratis. Semua diberikan oleh negara. Memang harusnya begitu Indonesia. Cuma karena banyak malingnya, akhirnya ya sudah gak karuan. Ya, banyak koruptor dan seterusnya. Jadi mungkin nanti perlu ditanyakan kepada ahli asuransi itu, sehingga kemudian kalau ragu, keluar dari keraguan, infakkan harta itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Fakir, miskin dan seterusnya. Ya. Dari mana konsep itu? Saya ketika ada orang telepon, Ustadz itu dianggap orang yang serba bisa. Ini kisah nyata, bertahun-tahun saya mengalami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan ibu ini, dengan Indah seterusnya. Apa yang bisa saya bantu, Bu, Mbak, Mas, Mbak? Anu Pak Ustadz, beras saya habis. Anu Pak Ustadz, SPP anak saya belum dibayar. Anu Pak Ustadz, PLN saya dicabut, sudah sekian bulan nunggak dan seterusnya. Ustadz tadi PC Pak. Di PC sekone ya bagi ke bini dua Pak. Ya. Mele pempes, mele susu ada sobung lah Pak. Mele bensin pertama ke bayi dakwah ada lah Pak. Jadi apa caranya? Wah, saya gak habis akal juga. Telepon teman-teman saya yang kebetulan ya bunga banknya, tabungan di banknya, bunganya nggak diambil. Saya hubungi. Pertama saya tanya, zakat antum sudah dikeluarkan belum? Belum Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini zakatnya dialihkan ke ini. Ya, nanti orang ini saya mintakan nomor rekeningnya, kirim, jangan lewat saya. Duit itu bahaya sekali. Saya nggak pernah bantu orang, nggak pernah nerima duit, nggak pernah. Saya selalu hubungi ini orang ini yang bersangkutan, tanyakan apa kebutuhannya. Enggak Ustadz aja sudah. Ya sudah kalau gitu saya minta ke rekeningnya. Ya, lo baru kemudian sana sudah terima kasih sama ini udah, dan seterusnya. Enggak ada. Pak Ustadz sudah dikeluarkan zakatnya Pak Ustadz. Punya tabungan kira-kira diambil enggak bunganya? Enggak Pak Ustadz, sudah sekian banyak, udah saya ambil. Tak kasihkan dia. Ya. Dalam bahasa darurat itu babi itu haram. Babi itu haram. Ketika tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi, ya sudah, babi menjadi mubah, boleh dimakan. Sekedar untuk mempertahankan kehidupannya. Orang ini, saya sering menjumpai orang gitu Pak, nggak tahu ya. Orang ini sudah ke sana, mungkin sudah kebanyakan utang juga. Sana utang, sana, nggak nemu Pak. Saya merasakan, pernah dalam posisi gitu Pak. Ya, orang kalau sudah gitu tuh otaknya pendek Pak, pikirannya pendek Pak. Nyuri Pak. Ada motor lihat Pak, sikat Pak. Urusan mati dihajar massa, dibakar, urusan belakang Pak. Pokok bisa makan, pokok bisa selesai. Pokoknya Pak, itu Pak. Makanya harus ada keterlibatan emosional sama kita. Namanya kita ini bersaudara, tapi dalam realita kehidupan kita tidak bersaudara. Buktinya kita nggak peduli orang lain Pak. Tetangga depan kita, belakang kanan kita nggak peduli. Ya. Akhirnya kemudian
hal-hal yang haram bagi orang normal, bagi mereka ini sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak nemu apa-apa. Ya sudah, kasih yang haram jadi mubah buat mereka kedudukannya. Ya. Bunga bank bagi orang lain haram, buat mereka yang sudah menggos-menggos, sudah mau tenggelam itu Pak, ibarat di lautan sudah mau tenggelam Pak. Ya sudah, kasih itu sudah. Ya. Kalau di sini nggak pernah saya hubungi. Teman-teman di kota sering saya hubungi dulu. Ya. Biasanya begitu. Ya. Tapi nanti kemudian orang-orang kayak kita yang kadang dipentungi juga Pak. Kita sudah bantu mereka begini, kadang kita dipentung dari belakang. Nah, kembali lagi nanti riaknya apa namanya, kadang nggak ikhlas muncul. Ya. Kok nggak terima kasih, sudah dibantu cek mentungi. Cek ustadznya masih di fitnah, kadang ustadznya diceritain nggak karuan. Padahal ustadznya sudah baik sekali sama dia. Ya itu orang nyari muka, ingin nyari bantuan, menjelekkan orang lain untuk mendapat simpati orang lain. Sudah dapat simpati orang lain, orang ini jelekkan, dapat simpati lagi, cari muka lagi sana. Arya naman orang munafik. Ya, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakallahu khairan atas semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.